Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resti Ami Rozaliana dengan NIM 2003020008 dari Pendidikan Matematika kelas 1A. Baiklah teman-teman, di sini saya sedikit memberikan contoh soal serta pembahasan mengenai materi sifat-sifat relasi di mana dosen pengampunya yaitu Asisten Prof. Dr. Nur Izati, SPD, MSI. Baik teman-teman, kita masuk contoh soal yang pertama ya. Di mana contoh soal pertama ini saya mengambil sifat relasi yaitu relasi refleksif. Dan soalnya yaitu buktikan apakah relasi R berikut refleksif pada A sama dengan 1, 2, 3, di mana di sini memiliki dua persamaan. Yang pertama, R beranggotakan 1, 1, 1, 2, 2, 2, dan 3, 2. Dan yang kedua, R beranggotakan 1, 1, 1, 2, 2, 2, dan 3, 3. Di mana saya memiliki 3 pilihan ganda atau 3 objektif antara A, B, dan C. Mana ya yang benar? Baiklah, kita masuk ke pembahasannya ya. Pembahasan. Jawabannya A, teman-teman. Kenapa ya jawaban A? Kira-kira saya memiliki jawaban tersendiri. Kenapa saya memiliki jawaban A? Karena suatu relasi dikatakan refleksif jika relasi tersebut memetakan semua anggota satu himpunan ke dirinya sendiri. Berikut merupakan diagram panah yang menunjukkan relasi refleksif. Baik teman-teman, di sini saya sedikit menjelaskan apa sih itu relasi refleksif. Relasi refleksif itu merupakan relasi yang memetakan semua anggota satu himpunan ke dirinya sendiri. Ini adalah diagram panahnya. Contohnya 1. 1 ini memetakan himpunannya ke dirinya sendiri. 1 berbalik ke arah 1, dan sini 2 juga ke dirinya sendiri, dan di sini 3 juga ke dirinya sendiri. Ingat, suatu relasi dikatakan refleksif jika relasi tersebut memetakan semua anggota himpunan ke dirinya sendiri. Baik, kenapa saya jawab A? Karena yang pertama, di situ terdapat penjelasan yaitu relasi R tidak refleksif karena 3 elemen A tetapi 3 bukan elemen R. Ya, pernyataan ini benar karena seharusnya di persamaan 1 jika ingin relasi R bersifat refleksif apabila R tersebut harusnya beranggotakan 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, dan 3, 3. Karena 1 memetakan ke dirinya sendiri, 2 juga memetakan ke dirinya sendiri, dan 3 juga memetakan ke dirinya sendiri. Dan yang kedua, relasi R refleksif karena 1, 2, 3 elemen A, dan 1, 1, 2, 2, 3, 3 elemen R. Pernyataan berikut benar ya teman-teman. Maka dari itu, saya menarik kesimpulan bahwa jawaban contoh soal yang pertama yaitu memiliki jawabannya A. Kita lihat jawaban B dan C kenapa salah ya. Baik teman-teman, di sini saya memiliki jawaban B, di sini saya salah. Di sini jawaban B salah. Kenapa? Karena yang pertama, relasi R refleksif. Sudah jelas bahwa yang pertama ini relasi R tidak refleksif. Karena di R ini tidak ada beranggotakan 3, karena suatu refleksif itu, ingat lagi, suatu relasi tersebut memetakan semua anggota satu himpunan ke dirinya sendiri, sedangkan di persamaan pertama ini 3 tidak memetakan ke dirinya sendiri. Berarti ini pernyataannya salah ya teman-teman. Makanya kita bilang B itu salah. Dan C kenapa salah juga? Di sini yang pertama, relasi R tidak refleksif karena 3 elemen A tetapi 3 bukan elemen R. Pernyataan tersebut benar. Kita lihat yang keduanya. Relasi R tidak refleksif karena 1, 2, 3 elemen A tetapi 1, 2 bukan elemen R.
Ini pernyataannya salah ya. Kenapa saya bilang salah? Karena di sini sudah tertera bahwa R itu beranggotakan 11, 22, dan 33. Dan jika dia memetakan himpunan ke dirinya sendiri, maka suatu relasi tersebut memiliki sifat refleksif. Oke teman-teman, itu saja pembahasan contoh soal saya yang pertama. Kita masuk contoh soal saya yang kedua ya teman-teman. Di mana contoh soal yang kedua ini saya mengambil sifat relasi, yaitu relasi irefleksif. Dan soalnya adalah, dari diagram panah tersebut, manakah yang relasi irefleksif? Ini option yang A, ini option yang B, dan ini option yang C. Mari kita tebak, yang mana ya kira-kira yang relasi irefleksif? Apakah A, B, atau C? Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasannya ya. Pembahasannya di sini tertera bahwa jawabannya A. Kenapa ya jawabannya A? Karena suatu relasi memiliki sifat irefleksif ketika setiap anggota domainnya tidak mungkin berhubungan dengan dirinya sendiri. Kebalik ya teman-teman, kalau misalnya refleksif itu kita harus berhubungan ke dirinya sendiri, sedangkan irefleksif itu tidak boleh berhubungan ke dirinya sendiri. Di sini jawabannya A karena kita lihat diagram panah tersebut ya. Di sini misalnya saya simbolkan ini A, ini B, ini C, dan ini D. Di sini A tidak berhubungan ke dirinya sendiri, melainkan A berhubungan ke himpunan B, dan B berhubungan ke C, C berhubungan ke D, dan D berhubungan ke B. Di sini terlihat jelas bahwa himpunan A, B, C, dan D tidak berhubungan ke dirinya sendiri. Makanya jawabannya A karena dia anggotanya tidak mungkin berhubungan dengan dirinya sendiri. Itu yang namanya sifat irefleksif ya teman-teman. Kita lihat ya kenapa jawaban B dan C salah. Di sini jawaban B salah terlihat jelas bahwa B masih ada satu himpunan yang berhubungan ke dirinya sendiri. Ini juga berhubungan ke dirinya sendiri, dan C begitu juga, masih ada himpunan yang berhubungan ke dirinya sendiri. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah A, karena di sini kita lihat jelas bahwa jawabannya A ini tidak ada himpunan yang berhubungan ke dirinya sendiri. Perlu diingat lagi ya teman-teman, bahwa suatu relasi memiliki sifat irefleksif ketika setiap anggota domain tidak mungkin berhubungan dengan dirinya sendiri. Jangan dilupa ya kata-kata itu. Dan yang kedua itu yang tadi, suatu relasi bersifat refleksif, yaitu suatu relasi dikatakan refleksif jika relasi tersebut memetakan semua anggota satu himpunan ke dirinya sendiri. Oke teman-teman, kita masuk contoh soal yang ketiga ya. Di mana contoh soal ketiga ini saya mengambil sifat relasi yang bersifat relasi simetrik. Di sini soalnya adalah, dari diagram panah tersebut manakah yang relasi simetrik? Ini option A, ini B, dan ini C. Ayo kita tebak teman-teman, kira-kira antara A, B, dan C yang mana ya yang bersifat relasi simetrik? Kita masuk ke pembahasannya ya. Pembahasan. Jawabannya B teman-teman. Kira-kira kenapa ya jawaban B? Baiklah teman-teman, kenapa jawabannya B? Karena suatu relasi memiliki sifat simetrik ketika setiap anggotanya memetakan atau berhubungan dengan anggota lainnya. Di sini saya jelasin ya. Suatu relasi memiliki sifat simetrik ketika setiap anggotanya memetakan atau berhubungan dengan anggota lainnya. Di sini kenapa saya jawabannya B? Karena di sini 3, 2 berhubungan dan 2, 3 berhubungan. Ingat ya teman-teman, suatu relasi dikatakan simetrik jika relasi R pada himpunan X disebut simetrik jika untuk semua X, Y elemen X, jika X, Y elemen R, maka Y, X elemen R. Di sini sudah tertera jelas bahwa 2, 3 itu elemen R, berarti 3, 2 itu elemen R, dan mereka sama-sama berhubungan. Kita lihat kenapa jawaban A dan C salah ya teman-teman. Di sini jawaban A salah kenapa?
karena antara himpunan-himpunan ini tidak ada yang berhubungan satu sama lain, melainkan mereka berhubungan berlawanan arah, dan mereka juga ada yang berhubungan ke dirinya sendiri. Dan yang C juga salah, kenapa? Mereka juga berhubungan kepada lawannya, bukan berhubungan sebaliknya. Mereka tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Di sini bahwa terlihat jelas bahwa jawabannya B. Kenapa? Karena 2-3 berhubungan dan 3-2 saling berhubungan. Ingat teman-teman, suatu relasi dikatakan simetrik apabila suatu relasi tersebut memiliki anggotanya yang memetakan atau berhubungan dengan anggota lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan saya. Berikut saya ulang ya. Kenapa relasi yang saya memiliki 3 sifat. Di sini saya menjelaskan 3 sifat relasi, yaitu relasi refleksif, di mana relasi refleksif itu suatu relasi dikatakan refleksif jika relasi tersebut memetakan semua anggota satu himpunan ke dirinya sendiri. Sedangkan irefleksif itu tidak mungkin berhubungan dengan dirinya sendiri. Dan sedangkan simetris itu harus saling berhubungan. Oke, baik teman-teman. Sekian dari penjelasan saya. Semoga dari penjelasan saya ini teman-teman dapat mengerti dan dapat mudah dipahami ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.